Film Inside Out menceritakan tentang berbagai emosi yang ada di dalam tubuh seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun yang bernama Riley. Nah, di dalam pikirannya terdapat 5 perwujudan emosi, yaitu joy, yang menggambarkan karakter kebahagiaan, fear, ketakutan, kemudian ada anger, marah, disgust, jijik, gitu, dan sadness, atau kesedihan. Nah, kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters atau markas besar yang kita kenal dengan otak lah. Nah, di mana otak ini merupakan pusat kendali. Pusat kendali apa? Nah, pusat kendali pikiran Riley yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebuah kenangan. Nah, kenangan barunya disimpan di bola berwarna yang mewakilkan masing-masing emosi, seperti joy berwarna kuning, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, disgust berwarna hijau, dan sadness berwarna biru. Nah, perasaan Riley didominasi oleh joy, yaitu kegembiraan. Memori kegembiraan yang cukup mendominasi tersebut membentuk memori inti yang ujung-ujungnya membentuk kepribadian Riley yang disebut Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Nah, ketika masih kecil, Riley sangat periang. Namun, keadaan menjadi tak sama lagi ketika Riley memasuki awal remaja, di mana Riley yang berasal dari daerah pinggiran kota harus pindah ke kota metropolitan California mengikuti ayahnya. Nah, headquarters menjadi kacau ketika Riley berusaha beradaptasi dengan kehidupan kota besar. Sementara Joy berusaha untuk tetap optimis bahwa Riley dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan penuh kegembiraan. Nah, kelima emosi ini berseteru tentang cara terbaik untuk Riley dalam menghadapi kehidupan di kota, rumah, sekolah, dan lingkungan yang barunya. Film ini merupakan sebuah petualangan dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, mulai dari lahir sampai tumbuh besar. Nah, di dalam film ini bisa diketahui bagaimana cara emosi bekerja dalam berbagai macam bentuknya dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Yang menjadi perhatian pada film ini adalah emosi yang tercipta dari seseorang. Emosi tersebut digambarkan dengan bentuk animasi yang berada di kepala sebagai pusat kontrol manusia, yaitu otak. Di mana otak ini berperan sebagai pusat pengendali kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari itu kan. Jadi ada 5 emosi yang ada pada diri manusia, yaitu rasa bahagia, sedih, marah, takut, ketidaksukaan atau jijik ya gitulah. Jadi setiap emosi ini membantu satu sama lain dan saling berkaitan yang dapat dijalani dengan baik, sehingga itu semua dapat memudahkan kita mengetahui apa saja perasaan yang ada dalam tubuh kita yang dapat mengatur bagaimana kepribadian kita dapat terbentuk. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Misalnya jijik memiliki fungsi melindungi kita dari makanan-makanan atau hal-hal yang tidak baik. Takut memiliki fungsi melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Bahkan kesedihan yang dianggap seperti dalam film Joy bertugas agar Riley bahagia. Fear membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Anger berguna agar Riley berani, dan disgust memastikan bahwa Riley tidak melakukan sesuatu yang memang membuat ia tidak baik. Nah, bahkan emosi yang sering diremehkan adalah sadness atau kesedihan. Karena apa? Karena dianggap oleh Joy gitu kan ya dalam film tersebut, kesedihan ini tidak memiliki fungsi. Padahal pada kenyataannya ia memiliki fungsi yang sangat berarti. Terbukti kan ketika gajah atau bingbong bersedih,
Yang dapat menghiburnya dan menjadi temannya adalah sadness kan, atau kesedihan. Nah, juga terbukti ketika di akhir part film ini, yang menjadi pemecah masalah yaitu kesedihan atau sadness gitu. Nah, jadi Riley ini mempunyai sebuah keluarga yang harmonis, yang mana fungsi dari keluarga adalah faktor utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia, di mana hal pertama yang diterima bagi seseorang adalah interaksi dengan keluarga, karena di dalam keluarga seseorang ini mendapatkan sesuatu yang belum diketahuinya, seperti hal yang baru dalam diri seseorang, kemudian bimbingan, kasih sayang, rasa aman, kecukupan, dan teman hidup lah gitu. Nah, kenangan-kenangan Riley yang telah memasuki alam pikirannya digambarkan dengan bola kristal yang berisi memori dengan berbagai warna, yang menggambarkan beberapa emosi dari kegiatan yang dilakukannya. Karakter Riley dibentuk seperti pulau-pulau ingatan yang tersimpan sebagai inti memori di samping bola-bola kristal yang tersimpan sebagai ingatannya gitu. Nah, jadi seperti halnya bentuk ingatan yang bersifat kekeluargaan gitu kan ya. Jadi terdapatnya kasih sayang, pertemanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sifat kepribadian seperti jujur, bohong, tolong menolong, saling menghargai gitu kan. Kemudian ada hiburan seperti permainan, terus ada teman kecil atau hobi atau kesukaan gitu. Kemudian ada imajinasi gitu, pemikiran yang memang bersifat hayalan. Kemudian ada juga kecerdasan, nilai-nilai intelijensi yang dimiliki. Nah, beberapa pulau tersebut ini dikendalikan oleh pusat pengendali, di mana di sini disebut sebagai otak, di mana otak ini berperan sebagai sesuatu yang menyimpan beberapa ingatan yang ada. Ada juga tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan, yang mana memori-memori yang telah terbentuk di masa lalu ini dibuang gitu ya, dilupakan atau ditinggalkan. Dan itu merupakan ingatan yang tidak penting. Jadi di saat ia semakin tumbuh dan berkembang, ingatan tersebut memang tidak digunakan lagi gitu, sebagai sesuatu hal yang menunjang hidup manusia. Karena apa? Karena telah tercipta hal-hal yang baru untuk menuju masa depan seseorang. Nah, selain itu ada juga tempat dunia mimpi, bahkan sampai alam bawah sadar. Tetapi dengan adanya beberapa ingatan yang tercipta, itu akan membuat suatu karakter dari kepribadian seorang manusia itu tanpa disadari. Karena yaitu semua dapat bertahap pada pengembangan fase kehidupan gitu. Nah, selain adanya ingatan-ingatan yang ditinggalkan, ada juga beberapa suatu kejadian yang dirasakan oleh seorang manusia yang sangat diingatnya, karena kejadian itu sangat berkesan bagi dirinya gitu kan. Jadi sehingga timbul gitu kan nilai-nilai yang membawanya tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada gangguan yang sangat tidak memungkinkan terjadi gitu. Sehingga ia lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang memang sesuatu itu keluar dari jalur yang sangat tidak baik bagi dirinya dalam berbagai aspek. Nah, kemudian sesuatu berubah, yaitu ketika Riley dan keluarganya harus pindah ke kota bersama ayahnya. Nah, di mana di lingkungan yang baru, Riley harus beradaptasi yang sebelumnya di lingkungan lamanya saat usia masih kecil. Nah, sehingga ada beberapa perselisihan yang terjadi dengan kelima emosi yang ada di pikiran Riley, yaitu menganggap rumah barunya itu tidak lebih baik dari rumah sebelumnya, dan rumah lamanya itu lebih baik daripada yang baru. Nah, saat perpindahan rumah, di sini dibutuhkan sikap dari seorang Riley yang harus menghargai keputusan orang tua gitu ya. Dimana keputusan orang tua ini harus pindah rumah, dan ia harus mengerti dengan keadaan yang harus dijalani oleh kedua orang tuanya. Nah, dalam keadaan suasana yang baru, ini membuat psikis Riley ini
menjadi lebih baik memihak dengan lingkungan baru karena memang harus beradaptasi lagi dan ia harus menghadapi situasi dan menjaga emosi yang telah tertanam di lingkungan lamanya. Nah, dalam hal klinis yang berkaitan dengan emosi di sini, seseorang harus mempelajari berbagai kesulitan yang dihadapi, yaitu yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk bahagia. Kebahagiaan yang erat hubungannya ini dengan kehidupan emosional, ya, dan itu harus dibedakan gitu dengan kepuasan yang lebih berhubungan dengan segi-segi rasional gitu ya. Jadi dalam film tersebut gitu ya, kita bisa melihat bahwa gambaran jiwa yaitu emosionalnya Riley yang begitu dinamis dikarenakan ia masih terganggu dengan lingkungan lamanya gitu, yang membuatnya lebih nyaman daripada tempat barunya. Sehingga dalam hal tersebut sangat dibutuhkan gitu kan pemikiran, pengamatan, penilaian rasional atas situasi yang dihadapi. Nah, jadi dengan seperti itu ia dapat menyadari bahwa itu adalah yang normal. Kenapa harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain walaupun ingatan masa lalu masih saja teringat dan masih terbiasa dengan kegiatan yang lama. Nah, seperti itu. Jadi keadaan ini menjadi kacau ketika Riley memperkenalkan diri dengan kelas barunya dan kepada teman-temannya, yaitu ketika ia menceritakan tentang kepindahannya yang memang menurut Riley sangat berbeda dan berubah. Nah, jadi ketika Riley memperkenalkan dirinya, seketika temannya itu terdiam dan tidak berkata-kata sedikit pun gitu. Ini terjadi adanya disfungsi, yaitu tidak atau kurang berfungsi salah satu kemampuan atau ekspresi dari suatu sifat kepribadian. Nah, selain itu, saat terjadinya kontak emosi yang tinggi, ternyata ada rules itu yang mengatur Riley sehingga kesedihannya ini tidak berlebihan, yaitu adanya modulasi. Modulasi ini emosi yang tidak disembunyikan, yang tidak dapat disembunyikan gitu ya, tidak dapat diredam. Nah, gejala fisik mengekspresikannya gitu kan ya. Tetapi emosi tersebut dikontrol sehingga tidak meledak-ledak gitu kan ya. Jadi emosi yang dirasakan oleh Riley merupakan penilaian atau evaluasi atas informasi yang berasal dari situasi lingkungan dari dalam tubuh. Rasa kesal dan jengkel ini lebih dominan dihinggapi seseorang apabila merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Emosi joy dan sadness di sini sudah tidak lagi berperan. Nah, saat kondisi emosional Riley semakin meningkat gitu kan ya, tanpa ia sadari, ia mengalami keadaan yang tidak baik, yaitu frustasi yang berkepanjangan. Jadi dalam pikirannya, karena memang frustasi ini terjadi karena sesuatu yang telah merubah dirinya gitu. Nah, keadaan frustasi yang berlangsung terlalu lama dan tidak dapat diatasi oleh seseorang ini menimbulkan stres gitu kan ya. Dimana stres adalah suatu keadaan di mana beban yang dirasakan seseorang ini tidak sepadan dengan kemampuan untuk mengatasi beban tersebut. Nah, dari mana gitu kan sumbernya frustasi itu? Nah, frustasi itu bersumber pada hambatan yang memang terjadi di luar diri maupun dalam diri seseorang. Nah, di saat kesendirian Riley, ada beberapa yang timbul, yaitu pertama, perasaan yang merupakan keadaan atau situasinya, di mana ini menjadi akibat dari persepsinya terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Kemudian tingkat emosi yang merupakan reaksi gitu kan ya, kompleks yang memang mengandung tingkatan aktivitas yang tinggi. Kemudian diikuti oleh perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Nah, yang berarti bahwa emosi ini lebih intens daripada perasaan. Perasaan yang dirasakan Riley ini merupakan perasaan yang timbul pada waktu sekarang, nyata, dan memang sedang dihadapi dalam situasi tersebut. Nah, jadi dari film ini dapat kita simpulkan bahwa pikiran kita ini dapat merespon satu hal yang sama dengan cara yang berbeda.
Contohnya, misalnya hujan. Bahagia melihat hujan ini menjadi satu hal yang menyenangkan karena kita dapat bermain hujan. Namun di sisi lain, rasa sedih pandangan terhadap hujan akan membuat kita menderita ketika kita kebasahan, terendam air, dan sebagainya. Nah, setiap emosi ini memiliki porsinya masing-masing. Ketika kita kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya akan merasa selalu bahagia, akan selalu sedih, selalu marah. Enggak, tapi selama kita hidup di dunia ini, kita akan merasakan bahagia, sedih, kemudian kita pasti akan merasakan marah, takut, dan sebagainya. Jadi, apa yang dirasakan manusia dalam varian emosi dan ekspresinya, ini ternyata telah dipelajari oleh para ilmuwan, gitu kan ya. Khususnya ilmuwan yang memang berkecimpung di dalam bidang tingkah laku manusia gitu. Jadi beberapa di antara yang dibahas secara ringkas dalam tulisan ini oleh para ilmuwan yang luar biasa, yaitu ya teori yang berkaitan dengan emosi.